Adek, hari ini kita ada jadwal ke rumah sakit ya. Ngapain ya, Bu? Hari ini kamu ada transfusi darah, nak. Iya, Bu. Sakit nggak ya, Bu? Soalnya adik takut. Insya Allah cuma sedikit saja, nak, sakitnya. Kan adek pinter. Ya deh, Bu. Kalau begitu, adek siap-siap dulu yuk. Nanti kita datang ke rumah sakit. Oke, Bu. Selamat pagi, Sus. Kalau ingin bertemu dengan dokter, jika ingin konsultasi, di mana ya? Selamat pagi, Bu. Untuk konsultasi mengenai apa ya, Bu? Jadi gini Sus, anak saya akan melakukan transfusi darah untuk pertama kalinya karena dia menderita thalassemia. Jadi saya ingin berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Kalau begitu, silahkan duduk dulu Ibu dan Adek. Akan kami lakukan pendataan dan pemeriksaan terlebih dahulu. Baik Mbak, sini Dek duduk. Iya, Bu. Baik, apakah bisa disebutkan nama adiknya dan umurnya adiknya berapa ya? Namanya Dek Wuri, usia 10 tahun. Ih, pinternya. Apakah ada keluhan sekarang ini, Dek, yang dirasakan apa? Sering banget merasa lemas. Oh, lemas. Ada lagi nggak yang dirasain? Kata ibu saya terlihat pucat dan sering sakit, Mbak. Kalau gitu, Mbak Sus cek suhu dan tanda-tanda vitalnya terlebih dahulu ya. Iya, Mbak. Oke, sudah. Untuk suhunya 36,5 derajat Celcius. Kemudian untuk tekanan darahnya adalah 90/76 mmHg ya. Makasih, Mbak Sus. Sama-sama, Dek. Baik, Ibu. Pengkajiannya sudah selesai ya. Selanjutnya, saya antar untuk menemui dokter ya, Bu. Baik, Suster. Terima kasih. Selamat pagi, dokter. Ada pasien anak usia 10 tahun bersama orang tuanya ingin berkonsultasi mengenai transfusi darah. Baik, Sus. Nanti dipersilakan masuk saja ya. Baik, dokter. Ini data rekam medis pengkajian tadi ya, dok. Terima kasih, Sus. Sama-sama, dokter. Saya izin keluar dulu ya. Silakan, Ibu. Bisa langsung masuk ke ruangan dokter. Terima kasih ya, Suster. Sama-sama, Ibu. Saya permisi dulu ya. Dadah, Dek. Dadah, Mbak Sus. Selamat datang, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Selamat pagi, dokter. Terima kasih. Baik, Ibu. Saya sudah membaca data rekam medis dari anak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan Ibu jika ada yang ingin dikonsultasikan. Jadi begini, dokter. Saya ingin bertanya, apakah anak saya harus melakukan transfusi darah? Apakah tidak ada cara lain, dokter? Baik, Ibu, saya jelaskan ya. Nah, untuk penyakit thalassemia ini sendiri merupakan penyakit keturunan yang diturunkan dari orang tua pembawa sifat dan anak dapat menderita penyakit thalassemia mayor. Untuk jenis thalassemia mayor ini sendiri perlu rutin melakukan transfusi darah Ibu. Hal ini disebabkan karena berkurangnya atau tidak terbentuknya protein pembentuk hemoglobin utama manusia. Nah, hal ini menyebabkan eritrosit mudah pecah dan menyebabkan pasien menjadi pucat karena kekurangan darah atau biasa kita sebut dengan anemia. Sehingga untuk mencukupi kekurangan darah ini wajib dilakukan yang namanya transfusi darah, Ibu. Lalu bagaimana waktu untuk anak saya dilakukan transfusi darah, dokter? Untuk waktu transfusi darah sendiri ini dilakukan 2-4 minggu sekali, Ibu. Apakah dari transfusi darah ini ada komplikasinya, dokter?
Jadi, karena ADA ini akan rutin melakukan transfusi darah, maka akan ada sebab yang ditimbulkan, yaitu kelebihan kadar zat besi dalam darah karena akibat dari sering melakukan transfusi darah, Ibu. Bagaimana itu dokter? Bukankah itu hal yang berbahaya? Memang benar, Ibu, jika seseorang memiliki kadar zat besi yang berlebih, maka dia akan mengalami banyak keluhan, bahkan sampai keracunan zat besi. Apakah ada cara untuk mencegahnya, dok? Ada, Ibu. Nanti, di setiap melakukan transfusi darah, ADA ini juga akan diberikan terapi desferal. Terapi desferal ini merupakan injeksi atau pemberian obat deperipron atau deferoxamin dengan tujuan membantu mengurangi penimbunan zat besi yang berlebih di dalam tubuh. Begitu ya, dok. Lalu, bagaimana waktu untuk anak saya melalui transfusi dan pemberian terapi desperal itu, dokter? Untuk pelaksanaan transfusi dan terapi desferal kita laksanakan besok ya, Bu. Pihak rumah sakit akan mempersiapkan segala halnya terlebih dahulu. Baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Ibu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, dokter. Ayo, adek, coba bilang apa ke dokter? Selamat siang, dokter. Selamat siang, Adek. Bu, apakah transfusi dan terapi ibu sakit? Adek nggak mau kalau bikin sakit. Adek, anaknya ibu pintar kan? Adek mau sehat dan gak lemas lagi nggak? Nggak mau sih, Bu. Adek nggak mau lemas dan sering pusing. Maka dari itu, adek harus ikut apa yang barusan dikasih tahu dokter tadi. Tapi kan adek takut, Bu. Ini kan ada ibu, nanti ibu akan temenin terus adek kok, gak mungkin ditinggal sendirian. Janji ya, Bu, temanin adek terus. Iya nak, ibu janji. Yuk kita pulang. Assalamualaikum Ibu, Adek. Waalaikumsalam mbak. Wah, sudah ngobrol-ngobrol apa nih Ibu sama Adek? Kayaknya asik banget nih. Cuman ngobrol seputar pengobatan anak saya mbak. Kalau boleh saya tahu, memangnya pengobatan sakit apa ya Bu? Ini mbak, jadi anak saya ini terkena penyakit thalassemia mbak, dan harus melakukan transfusi darah. Nah, kata dokternya, karena thalassemia harus melakukan transfusi darah, nanti ada efek yang akan timbul, seperti zat kadar besi yang berlebihan atau keracunan zat besi. Pastinya berbahaya kan mbak? Untuk itu, dokter menyarankan anak saya dilakukan terapi desperal. Tapi saya masih bingung sih mbak, apa itu terapi desperal? Benar sekali ya Ibu yang dikatakan dokter. Jadi anak Ibu ini memang harus diberikan terapi desperal supaya si Ade tidak keracunan zat besi Ibu. Nanti biasanya si Ade akan diberikan terapi obat Cariprox, yaitu sekali minum dosisnya 500 mg, yaitu sehari 3 kali ya Bu ya. Kemudian Cariprox itu merupakan salah satu merek obat dari salah satu terapi desperal yang berisikan depirepron yang membantu mengurangi penimbunan zat besi yang berlebih di dalam tubuh ya Bu, begitu. Oh, begitu ya mbak. Biasanya makanan yang bagus untuk membantu mengurangi kadar zat besi apa ya mbak? Untuk makanannya seperti susu, nasi, biskuit, semua jenis ikan, kemudian umbi-umbian, sawi. Selain itu juga, makanan yang mampu meningkatkan zat besi sebaiknya dihindari dulu ya Bu, apabila sedang tidak mengkonsumsi terapi desperal yang mampu mengurangi kadar zat besi di dalam tubuh, yaitu seperti makan makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, kemudian mangga, strawberry, nanas, kiwi, pepaya, jambu, sayur-sayuran yang berdaun hijau, kemudian daging merah, kacang-kacangan yang digoreng atau dibakar,
kemudian buah yang dikeringkan seperti kismis, hati, ampela, ayam yang harus dihindari karena makanan yang tadi saya sebutkan di atas itu dapat meningkatkan penimbunan zat besi di dalam tubuh, Bu. Terapi respiral ini apakah ada efek sampingnya, Mbak? Ada ya, Bu, biasanya muncul seperti demam, ruam kulit, sakit kepala, kemudian mual, lalu bisa juga gangguan pada lambung. Efek ini sangat memungkinkan ya, Bu, akan tetapi tidak selalu terjadi ya, Bu. Tapi kan adek takut, Bu. Adek, jangan takut ya, Dek. Adek kan pintar dan kuat ya. Iya, bener kata Mbak perawat tuh. Nanti biar Adek cepat sembuh ya. Adek sekarang umurnya berapa nih? 10 tahun, Mbak. Wah, sudah besar ya. Mbak yakin kamu bisa melawan penyakit ini ya, Dek? Ya dong, Mbak. Adek kan anak kuat. Pintar sekali sih kamu ini. Baik, Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Mbak, mungkin itu saja. Terima kasih ya Mbak sudah menjelaskan mengenai terapi injeksi Despiral ini. Kalau begitu saya pamit ya Mbak. Permisi Mbak. Assalamualaikum. Mbak perawat, adek pulang dulu. Dadah, Adek. Baik, Ibu, sama-sama. Saya juga sangat senang sekali membantu Ibu dan Adek. Baik, Ibu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.